tinggalkan dan berpisah. Kejadian pasal 2 ayat 24. Kehendak Tuhan untuk pernikahan. Pernikahan itu ditetapkan Tuhan dan harus mengikuti kehendaknya. Kejadian pasal 1 ayat 16-28, pasal 2 ayat 18-24, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, Mazmur pasal 127 ayat 1. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup antara seorang dan seorang wanita. Kejadian pasal 2 ayat 24, Roma pasal 7 ayat 2 dan 3, Ibrani pasal 13 ayat 4. Seorang laki-laki harus menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Kejadian pasal 3 ayat 17-19, Efesus pasal 5 ayat 28-31, 1 Timotius pasal 5-8. Laki-laki adalah kepala keluarganya, dan orang tua memiliki kewenangan atas anak. Kejadian pasal 3 ayat 16, Efesus pasal 5 ayat 22-25 dan 28 dan 29, 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7, Amsal pasal 1 ayat 8, Efesus pasal 6 ayat 1 dan 4, Lukas 2 ayat 51. Setiap keluarga harus berfungsi secara mandiri dari keluarga lain. Setiap keluarga mandiri. Setiap laki-laki perempuan bersatu dengan istri atau suaminya. Kejadian pasal 2 ayat 24, Roma pasal 7 ayat 2 dan 3. Setiap laki-laki menafkahi keluarganya, Efesus pasal 5 ayat 28-31, 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Setiap laki-laki adalah kepala istrinya, setiap perempuan tunduk kepada suaminya. Kejadian pasal 3 ayat 16, Efesus pasal 5 ayat 22-25, ayat 28 dan 29, 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7. Setiap ayah dan ibu membesarkan anak-anak mereka. Setiap anak mematuhi ibu dan ayahnya. Amsal 1 ayat 8, Efesus pasal 6 ayat 1 dan 4, Lukas pasal 2 ayat 51. Meninggalkan membelah, aplikasi. Lihatlah di sebelah kiri adalah keluarga Smith. Dan di sebelah kanan adalah keluarga Jones. Meninggalkan membelah, aplikasi. Keluarga Smith dan keluarga Jones masing-masing meninggalkan keluarganya dan membelah diri menjadi keluarga Smith 2 dalam pernikahan putra dari keluarga Smith dengan putri dari keluarga Jones. Keabadian pernikahan. Matius pasal 19 ayat 3-9. Meninggalkan membelah, aplikasi. Selanjutnya sebagai keluarga baru Smith 2 membentuk kemandirian dalam keabadian kemandirian finansial pernikahan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Meninggalkan membelah, aplikasi. Selanjutnya sebagai keluarga baru Smith 2 membentuk keabadian pernikahan, kemandirian finansial, otoritas independen. Otoritas independen. Sebagai keluarga baru Smith 2 akan melakukan, otoritas independen sejalan dengan kemandirian finansial. Terkadang suami atau istri baru terlalu bergantung pada orang tuanya. Kejadian pasal 2 ayat 24, Efesus pasal 5 ayat 22-25. Otoritas independen. Selanjutnya keluarga baru Smith 2 akan melanjutkan otoritas independennya sebagai berikut. Otoritas independen sejalan dengan kemandirian finansial. Terkadang suami atau istri baru terlalu bergantung pada orang tuanya. Terkadang orang tua ikut campur dalam pengambilan keputusan. Otoritas independen. Orang tua mungkin berpikir anak-anak tidak menghormati mereka dengan memilih kursus yang berbeda. Yohanes pasal 12 ayat 26, 1 Timotius pasal 5 ayat 3, 1 Petrus pasal 2 ayat 17, Matius pasal 15 ayat 3-6. Menghormati orang tua berarti menghargai merawatnya di hari tua. Orang tua dan anak dewasa. 1. Ingatlah bahwa orang tua dan anak-anak yang sudah dewasa membuat pilihan secara mandiri. 1 Petrus pasal 4 ayat 15. Orang tua dan anak dewasa. 2. Hormati hati nurani pribadi satu sama lain. Roma pasal 14 ayat 13 dan ayat 19. Orang tua dan anak dewasa. 3. Ikuti semua prinsip penalaran yang alkitabiah. Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20. Amsal pasal 10 ayat 19, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 2.
Dan 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Meninggalkan membelah, aplikasi. Selanjutnya sebagai keluarga baru Smith II membentuk keabadian pernikahan, kemandirian finansial, otoritas independen.